Perkenalkan, nama saya Alexander Samosir, dosen Universitas Eparina, berhomes di pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah yang saya ampuh saat ini adalah kewirausahaan, pendidikan kewarganegaraan, dan pedagogik. Tujuan dari mata kuliah kewirausahaan adalah: satu, mendorong minat kewirausahaan; kedua, mengembangkan ide kewirausahaan; yang ketiga, menumbuhkan ide inovasi kewirausahaan; empat, membangun mental kewirausahaan; kelima, mengembangkan kewirausahaan; dan keenam, menciptakan kewirausahaan di masyarakat. Materi yang saya ampuh dalam kewirausahaan pertama itu ruang lingkup dalam kewirausahaan, konsep dasar kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, jenis-jenis kewirausahaan, kreativitas dan inovasi kewirausahaan, dan ide-ide kewirausahaan yang saat ini. Demikian saya sampaikan video saat ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran kewirausahaan. Terima kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, hari ini kita bahas mengenai kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kreativitas dan inovasi, saya mau inginkan kiat-kiat kewirausahaan, makanya kewirausahaan PGSD untuk ditampilkan di depan. Saya silakan adik saya ikut membimbing kiat-kiat kewirausahaan. Baiklah teman-teman, kita mulai ya kita PGSD 2020 siap membangun negeri. 1, 2, 3 ya. PGSD 2020 siap membangun negeri. Ciptakan ide baru, lancarkan wirausaha untuk membangun negeri. PGSD 2020 jadi wirausaha bebas berkarya. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Berikan tepuk. Oke, kita kembali hari ini bicara mengenai kreativitas kewirausahaan dan inovasi kewirausahaan. PGSD Universitas Eparina itu salah satu prodi pendidikan yang ada di Universitas Eparina. Kewirausahaan menjadi pokok materi atau mata kuliah yang ada di PGSD. Pertanyaannya untuk adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini, ketika kalian masuk di Universitas Eparina, tamat, lulus dari Universitas Eparina, mau jadi apa? Memang setelah kalian masuk di Universitas Eparina, lulus menjadi PGSD, hadirlah mata kuliah kewirausahaan sebagai fondasi kami itu menjadi wirausaha muda di masa sekarang ini. Jadi tujuan mata kuliah saya di kewirausahaan pertama itu untuk mendorong minat mahasiswa menjadi wirausaha yang baik. Pertama itu minat mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan ide baru. Ide baru itu termasuk inovasi. Ada kreativitas yang ditampilkan. Adik-adik tampilkan di suatu mata kuliah saya. Saya membangun mental. Mampukah kalian itu menjadi promotor? Contoh, ya. Ini ada praktek inovasi makanan dan minuman yang kalian buat. Contoh ini apa ini? Telur gabus. Ya. Selamat menikmati. Jadi kalau kalian mempromosikan ini, mental kalian itu, ibu, ini bagus, inovasinya bagus, harus bisa meyakinkan pembeli itu atau konsumen itu membeli makanan kalian. Ada inovasi, dari mana rupanya ini? Jadi wirausaha itu, saya balik lagi ke pertemuan pertama mengenai
bukan wirausaha. Wirausaha itu adalah membangun atau menyikapi mengambil risiko. Laku atau tidaknya produk kalian ini, makanan ini dan minuman ini, itu resiko. Itu makanya saya hadir untuk mahasiswa Eparina di mata kuliah kewirausahaan, apalagi di PGSD, untuk meyakinkan minat kalian berwirausaha setelah tamat itu bertumbuh. Jadi kreativitas. Nah ini saya kembali ke kreativitas. Ada yang tahu? Silakan. Apa itu kreativitas? Menurut saya, kreativitas adalah kemampuan menciptakan ide baru yang unik dan ide baru itu dapat menjadi sorotan khalayak banyak orang. Oke, silakan sedikit tepuk tangan. Jadi kreativitas itu menurut James itu adalah suatu proses mental, ada produk di dalam. Ada yang melekat dari diri. Ada yang melihat bagaimana caranya yang ide baru di dalam. Jadi kreativitas di dalam. Contoh, ada yang tahu makanan apa ini? Batagor. Katakanlah. Makanan yang ada di depan ini namanya batagor, Pak. Bakso tahu goreng. Kenapa? Kamu katakan bakso tahu goreng. Di mana di dalam tahu tersebut terdapat isian berupa gilingan daging dan juga berupa bakso. Jadi namanya batagor itu bakso di dalam tahu lalu digoreng, namanya batagor. Kita tepuk tangan. Jadi tahu, kalau kita perhatikan gambar di depan ini, kalau kita anggap ini sebenarnya tahu kan? Yes. Tapi karena kreativitas yang ada di ide kalian nanti sebagai wirausaha muda, kan gambarannya itu tahu, tapi dirasa di dalamnya ada bakso, ada udangnya juga. Itu rasa contohnya kreativitas. Nah, baru satu lagi contoh ini. Ada yang tahu ini apa? Ini singkong. Sebenarnya ini singkong. Tapi karena kreativitasnya bagus, menimbulkan ide yang baru. Oke, tadi ini singkong, singkong keju. Masyarakat sekarang itu milenial sekarang itu suka yang kalau ada makanannya mengandung keju dan mengandung coklat. Bagaimana menimbulkan makanan yang singkong ini dia dinikmati, bisa disukai masyarakat dengan harga jual yang tinggi. Contoh, jadi selalu jadi makanan saji, khususnya ini. Kalau ini produknya, ini suatu kreativitas, ini kreativitas. Tapi kalau ini kita bikin kita buat ini di tempatnya plastik, pasti orang biasa nih itu, iya kan? Makanannya biasa nih itu. Tapi kalau kita buat seperti ini, tempatnya seperti ini, bagus dia, nilai jualnya tinggi. Sama seperti produk yang saya lihat yang baru-baru ini apa? Jeko. Tahu Jeko? Donatnya itu, ya kan? Donat. Tempatnya bagus, nggak mau mereng kanan mereng kiri, mau kayak mana pun, rasanya bagus, apanya bagus. Harganya 55.000 6 biji. Saya kan baru beli buat pesan-pesan ini. Jeko 6 biji dia berarti satu berapa harganya? Sekitar 8.000 satu. Sama seperti ini. Ini sudah bisa dihargai berapa? Ini kelompok berapa ini? Kelompok ini. Ini harga jualnya berapa? 10.000. Satu tips ini bisa menghabiskan darah 5.000.
bersama tempat-tempatnya. Jeko menangnya itu, makanan Jeko, donat itu karena sudah dipastikan hak ciptaan. Dia punya produk itu. Ini bisa dilakukan. Jadi apa yang paling bisa dilakukan 2 hari sih. Makanan, tempe atau makanan. Makanya hari-hari peminat kalian itu berwirausaha bagus supaya tumbuh dari sekarang. Ya. Memang kita tujuan pertama masuk PhD saya menjadi abdi negara pasti. Saya harus lulus PNS, saya harus lulus P3K. Tapi yang menjadi keinginan pemerintah dan perguruan tinggi itu kami menyebutkan wirausaha. Apa yang kamu bisa harapkan dari usaha? Inovasi, kita mengenai inovasi. Ada yang tahu pengertian inovasi? Menurut saya inovasi itu artinya menciptakan, yang menciptakan hal-hal yang baru. Iya, jadi inovasi itu adalah mengembangkan boleh katanya ide baru atau melakukan praktek aktivitas yang baru. Ini pernah lihat ini? Ini lagi tren ya, syarat 2. Ini seperti ini ya. Ini berapa? 10 kali 3. Ini dari mana Kak? Buat apa bahannya? Timun, terus si kacang sama selasi. Saya tahu yang terakhir yang paling viral di gigi itu buat diet, ya kan? Itu diet, selasi. Berapa kamu jual ini? 5 satu pitch gini berapa menghabiskan biaya? Berapa kamu taksir dari berapa biji yang kamu jual hari ini? Habis biaya berapa? 220. keseluruhan itu. Bisa untung sedikit ya. Untung sedikit pun kalau dia ada niat baik, itu menjadi pengalaman yang tak bisa terlupakan. Guru yang paling indah pengalaman. Ini salah juga yang sekarang salah jeruk, salah apel, sudah jadi salah. Jadi aneka itu adalah inovasi. Sama seperti ini, keripik. Ini tahu apa ini? Jangan ini. Pernah lihat pisang ini? Kalau kita lihat di pasar atau di tempat kita, hal yang biasa ini. Tapi setelah masuk di kota-kota besar, ini menjadi hal yang luar biasa. Pisang kepok, aneka keripik. Sekarang ini inovasi itu aneka keripik, semua dikeripik. Bukan hal yang pisang ini pisang ini produknya jadi kerupuk, jadi pisang. Ini bisa ini harganya 10.000 satu. Ketika ini diolah, satu sisir itu harganya itu paling mahal itu 5.000. Bisa berapa keripik jadi sini? Bisa jadi 5. Jadi inovasi baru. Apalagi yang inovasi baru? Nah ini saya tidak tahu talinya, ya kan? Ini keripik ubi kayu. Ini sudah jadi hak ciptanya mereka, laris.
Jadi kalau dicek di Haki ada laris, nah ini punya produknya perbaungan, potong bedagi. Jadi udah ada dia. Tapi kalau ini belum, makanya itu hadirnya kita di sini berinovasi. Nanti supaya kita nanti ada inovasi ini, apa kekurangannya? Ya, apa yang harus diubah untuk kali ini? Aneka kritik itu inovasi. Apalagi aneka kritik yang kamu tahu? Apa buah? Nangka, apel, salah, apalagi kak kritik kak? Keladi tinggi ya, keladi. Ada lagi kritik bang, kalau kritik bang. Kritik sayur, Pak. Sayur berapa? Bayar. Bayar. Oh, bayar itu jadi kritik ya? Iya, kan daunnya lebar, Pak. Oh, daun bayam yang lebar-lebar itu. Iya. Singkong bisa nggak? Enggak, Bisa ya? Tapi mungkin nanti tidak jadi ya? Iya. Jadi, kalau batang pisang, setahu saya tidak ada. Udah ya, keripik pisang, batang pisang ada ya? Iya. Jadi itu inovasi itu, beda kreativitas. Kalau kreativitas itu kita lihat seperti itu, tapi rasanya beda. Tapi kalau inovasi banyak macamnya. Nah, itu dia bisa yang beda. Ya, seperti itu ya. Tapi rasanya gitu ya. Ada rasa-rasa pizza juga ya. Jadi itulah mengenai inovasi. Jadi supaya berpikir kamu itu bagus, inovasinya. Nah, jadi saya kata tadi supaya ide baru ide kamu itu tumbuh baru, ada pertama itu sebenarnya dari hobi dulu. Nah, perempuan ini kan hobinya pertama itu suka masak. Gak perempuan namanya kalau nggak hobi masak. Baru hobinya jajan. Ya kan? Ngemil. Daripada saya ngemil, hobi saya masaklah dulu. Gimana sih buatnya yang ini ya? Supaya jadi menantu yang baik. Cara menantu yang baik nih ya. Membuat minuman supaya datang nanti buka bersama sama calon mertua. Buatlah saya dulu ini. Nah itu. Baru pertama itu ide pengalaman. Ini pengalaman. Saya pernah di mata kuliah kewirausahaan PhD itu prakteknya gimana? Ini loh. Baru pengamatan. Dari pengamatan di lapangan. Kenapa nggak disuka ya? Saudara ini, mulai di kelompok satu, kok cepat kali lah ya? Apa ya? Kita pakai pemanis ya orang itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus ada kreativitas dan inovasi supaya ini. Mungkin kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Kenapa kalian bikin warna pink? Karena warnanya pasti, Pak. Jadi menarik untuk bahan minum beli. Karena kalau minuman itu orang tertariknya pertama dari warna sih, Pak. Warna. Cantik ya. Iya. Berarti dia itu menjadi pengamatan kan? Iya. Pengamatan selama ini kamu jual dilihat di lapangan warnanya paling senang cerah-cerah ya kan? Cerah-cerah menarik minat pembeli. Oke. Jadi itu baru ada tempat tinggalmu. Kalau tempat tinggalmu sedikit jualannya, nggak mau itu buat wirausaha, gitu aja. Sama kayak di kebun-kebun, nah, gitu aja. Tapi kalau daerah Siantar nomor 2 paling banyak kuliner di Sumatera Utara, kota transit. Jadi banyak. Jadi saya sepanjang jalan itu dari ujung ke ujung, balapan semua. Jadi itu tempat tinggal itu menjadi di baru maupun ini. Di tempat nenek saya banyak singkong, saya mau buat jualan singkong goyang. Karena sebelum bikin rasanya goyang-goyang dulu kan, ada singkong goyang. Baru ada ide dari pekerjaan. Ide saya ini, pekerjaan saya ini, berjualan dulu. Saya buat ini, jualan dulu. Eda, ini udah dulu goreng ini kan di tempat jual tempat pekerjaan dia kan, aku tadi bikin bakwan. Beli lagi dulu Eda,
gocenglah dulu ini kan, besok 10.000, ujung-ujungnya 20.000 kan, gitu. Oke, itu dulu pertemuan kali ini. Ada yang ingin bertanya mengenai kreativitas dan inovasi ketenagaan hari ini? Saya berikan kesempatan. Oke, silakan berdiri, sebutkan nama, apa yang ingin ditanyakan. Jadi gini Pak, ketika wirausaha, perkenalkan nama saya Intan Fadini Siregar. Jadi saya ingin bertanya Pak, ketika wirausahawan itu harus memiliki kreativitas, nah jadi dia ini ingin memulai wirausaha gitu kan Pak. Apa dampaknya ketika dia kurang memiliki kreativitas? Apa dampaknya ketika dia tidak memiliki kreativitas? Dampak pertama itu pasti saya katakan tadi, inovasinya itu dan apa yang kreativitas itu kurang diminati. Contoh hanya ujian kamu buat seperti ini di telur rebus ini, gak ada warnanya, kurang kreativitasnya. Sampai 2 hari laku-laku, kan rugi kan? Supaya diminati produk kita ini harus ada kreativitas, baik inovasi dan kreativitas. Makanya kita hadir di ini. Makanya saya berikan angket ini supaya jadi pengalaman kamu di lapangan nanti. Ada rasa gimana, aromanya wangi enggak, ada kemasannya bagus enggak, harga jualnya saat itu cocok enggak, itu dia. Oke? Ada lagi? Dua sih Pak. Yang kedua Pak, hambatan apa yang dapat mempengaruhi kreativitas itu dalam menjalankan usaha? Hambatan apa yang dilalui supaya kreativitas itu tidak? Apa tadi? Hambatan apa yang dapat mempengaruhi kreativitas dalam menjalankan usaha? Pertama itu modal. Tapi sebelum ada modal harus ada niat dulu. Nah, itu pertama dia, niat dulu. Makanya saya hadir di mata kuliah saya ini supaya ada niat kalian itu menjadi wirausaha tamat dari UNEPA ini. Memang tujuan pertama itu menjadi abdi negara. Cuman setelah tamat kan ngajar sampingan berwirausaha, ya kan? Supaya jadi penentu yang idaman, ya kan? Tujuannya dia itu modal pertama. Niat itu pertama, itu menjadi gambaran pertama. Baru modal itu. Oke, ada yang dari sini? Ya Pak. Oke, silakan berdiri, sebutkan nama, apa yang ingin bertanya. Nah, perkenalkan nama saya Ahmad Fadlan. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara menyempurnakan dan meningkatkan fungsi dari pemanfaatan suatu inovasi sehingga manusia dapat memperoleh manfaat yang lebih. Terima kasih. Oke, bagaimana menyempurnakan kewirausahaan yang inovasi, kreativitas dan inovasi itu supaya baik, pasti itu. Menyempurnakanlah manusia pertama itu, kalau apalagi produk, ada yang sempurna. Sempurna kali nggak ada. Yang sempurna itu rokok. Iya kan? Yang sempurna itu aja rokok, ada sempurna dia. Supaya menjalani baik sempurna dia, ada yang harus dinilai dan harus diperbaiki dia. Contoh, saya jalan-jalan ke tempat golf di Tanjung Merawa. Kalau ini saya kata-kata di harganya 5.000. Tapi kalau di lapangan golf ini, sebiji ini harganya 5.000 satu gini. Ya. Sampai dia di bintang di hotel bintang 5, harganya berapa? 20.000. Itu contoh. Saya seperti ini. Aqua.
Dulu aku agak seperti ini dibentuk. Supaya saya katakan dari kemasan, dulu agak seperti ini. Dulu dia, dulu saya dia. Ada yang pengembangan produk di dalam kemasan. Supaya enak dipikirkan kemudian ada lingkaran di sini ya. Sama seperti mantas, Sprite kan ada yang dia. Supaya jangan licin dipegang, anak-anak kan sering pegang pasaran. Ada inovasi di dalam, ada kreativitas. Kenapa enggak seperti, kenapa orang beli kan? Ada yang situ apa? Kalau dia beli seperti ini kan, jernih, murah. Kembali tadi saya tempat itu, lapangan golf punya harganya 10.000. Sampai di hotel bintang 5, berapa harganya? 25. Ada pengembangan di dalam. Kenapa seperti itu? Di lapangan golf ini, si pisang seperti si pisang ini, satu biji ini, dipotong dia, ditaruh sampingnya keju, baru bikinnya kecap atau apa? Susu atau coklat. Sama begini, harganya 10.000. Sampai dia apa? Berubah ini. Tempatnya dibikinnya kayak kaca-kaca di hotel, baru dibikinnya ada situ mereknya. Tapi sebenarnya dari kartu-kartu, ya kan pisang ini ya. Itu dia bang. Harus ada pengembangan produk baik di kemasan, rasa, aroma, supaya dia dikategorikan baik dia. Ya. Jadi nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Sama seperti produk apa yang keluaran terbaru, mobil Innova ya, lama-lama berubah dia. Pertama itu hijang petak ya. Berubah dia, ini jadi Innova. Kenapa Innova? Inovasi, ada inovasi dia. Baik dia mesin, baik dia rangka, baik dia untuk perlindungan di dalam mobil. Oke, itu dulu. Cukup? Oke, hari ini ada yang ingin menunjukkan materi kita hari ini mengenai kreativitas dan inovasi kewirausahaan? Saya Pak. Oke, silakan untuk diri. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu hal yang baru atau sesuatu ide yang sudah ada lalu menjadikannya sesuatu yang sudah baru. Sedangkan inovasi adalah cara untuk menciptakan produk baru yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Oke, itu kita hari ini. Jika ada mau bertanya lagi ke dalam mengenai kreativitas dan inovasi boleh WA saya. Dan kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa. Jadilah kreativitas, jadilah inovasi pilar pertama kewirausahaan di UNEPA. Akhir kata.